Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Pondok Rangon, Jakarta Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah Sunnah adalah menyamakan frekuensi kepada guru rohani. Saat ini banyak orang terjebak di pemahaman arti kata sunnah, tapi gak nyambung ya. Sunnah itu apa? Gak tahu ya. Asal tiru-tiru saja. Yang ditiru siapa? Nabi Muhammad katanya. Lantas siapakah guru rohanimu? Gak kenal. Ini ada alat peraga ya, pura-pura ya. Ada dua. Silakan dipelajari di video uji Garputala. Garputala ini akan saling mempengaruhi ketika satu dipukul. Yang dua Garputala ini ada pada frekuensi yang sama. Satu dipukul, tong, ini ikut bergetar ya. Ketika ada di frekuensi yang sama. Banyak sekali ya video di YouTube ya, cek ya. Bahwasanya terjadi gelombang atau getaran yang merambat atau vibrasi dan resonansi ya. Satu menggetarkan yang lain. Ketika satu dipukul, ya, ini menggetarkan yang ini jika keduanya ada di frekuensi yang sama. Dan silakan lihat di video saya yang lalu-lalu ya. Kita berhubungan dengan Allah bukan dengan rumus fisika atau metafisika. Tapi Allah adalah maha metafisika. Silakan dicari kriterianya ya, bagaimana cara berhubungan dengan yang maha metafisika. Nah, sekali lagi ya, terjadinya getaran yang merambat atau disebut gelombang adalah jika ada pada frekuensi yang sama, maka menjadi getar menggetar atau saling mempengaruhi. Nah, ketika orang tidak punya guru rohani, maka dia tidak punya kiblat. Bagaimana dia kemudian menjadikan dirinya tervibrasi oleh gurunya? Enggak ada ya. Padahal Allah adalah maha metafisika ya. Tidak mungkin dijangkau dengan cara fisika. Tidak mungkin dengan jangkauan panca indera, enggak mungkin ya. Karena dia adalah metafisika, tepatnya adalah maha metafisika. Maka harus memakai hukum undang-undang metafisika, yaitu lewat hubungan lewat channel, yaitu lewat gelombang dan frekuensi yang memenuhi syarat rukun ya. Jadi saya klasifikasi ya, antara metafisika, ultra metafisika, maha metafisika. Nah, itulah kenapa Quran menerangkan syahadat itu adalah bersaksi. Bukan mengucapkan ya.
Ketika kau bersaksi, berarti kau telah ketemu sang pembawa channel wasilah di zamanmu sendiri. Setelah itu kau menyambungkan gelombang dan frekuensi. Karena channelnya Allah telah kau ketahui di dunia, yaitu lewat apa? Siapa pembawa channelnya itu? Channelnya Allah di dunia dan channelnya Allah di manapun alam akhirat sama nggak? Sama. Nah kemudian lewat channel itulah yang isi adalah gelombang dan frekuensi, maka kita tinggal menyamakan frekuensinya. Maka vibrasinya sampai enggak pada kita? Sampai ya. Atau disebut gelombang atau getaran yang merambat. Nah, bagaimana jadinya jika orang ya tidak ketemu guru rohani, tidak tahu teknik metafisika seperti ini. Sholatnya sholat fisika, ngajinya ngaji fisika, zikirnya zikir fisika, gak nyambung. Ya, coba ya, kalau kau ngomong sama seseorang, dia tidur, frekuensinya beda, ngomongnya nyambung nggak? Atau dia ngelamun, nyambung nggak? Atau dia pas lagi marah-marah, nggak fokus, juga nggak nyambung ya. Jadi tersambungnya itu ya harus lewat channel, yaitu harus lewat frekuensi yang sama. Nah, sunnah dulunya adalah si murid menyamakan dengan gurunya. Entah dengan rambutnya, gaya ngomongnya, gaya jalannya, agar apa? Frekuensinya ketemu. Kau teringat gurumu. Dengan begitu frekuensinya nyambung. Makan ya seperti gurumu. Wah, pasti akan nyambung itu getarannya. Cek dia diuji video uji Garbutala ya. Ketika ada di frekuensi yang sama, maka akan terjadi vibrasi dan resonansi atau getar menggetar. Nah, bagaimana kau hidup di zaman ini tahun 2023 kemudian meniru ya Nabi, jenggotnya, cara ngomongnya, cara makannya ya kepada Nabi yang nggak pernah kau temui. Nabi yang berbeda zaman 1500 tahun yang lalu. Saya tanya logika aja. Nyambung nggak? Tidak. Ya? Jelas ya? Saya tanya, ya, jika nggak pernah ketemu, maka kau nggak tahu kiblat arah untuk rabitoh ini wajah tu wajia. Maka memanjangkan jenggot, saya tanya ini jujur secara ilmu fisika, sia-sia nggak? Sia-sia. Harusnya kita menyamakan frekuensi kepada guru rohani yang di zamanmu sendiri. Dan betul nggak di dalam Quran ada Rasul di zamanmu sendiri. Contohnya ya An-Nisa 40 atau Bah 128. Kenapa kau mencari ya Rasul yang zaman 1500 tahun yang lalu yang nggak pernah ketemu, tapi kau ngakunya bersaksi tapi nggak pernah ketemu, cuman mengucapkan. Kemudian kau memanjangkan jenggot dari cerita. Kenal sama Nabi? Enggak. Pernah ketemu? Enggak. Saya menghidupkan sunnah Nabi. Jangan salah ya. Kau hidup di tahun berapa? 2023. Nabi Muhammad ada enggak? Yang jelas tahun 2023 ada kambing. Kambing tahun 2023 ada enggak? Ada jenggotnya? Ada. Wah, itu namanya sunnah kambing. Bedakan ya. Kau kan meniru jenggotnya, bukan meniru Nabi, betul enggak? Nabi kenal enggak? Enggak. Tahu enggak? Tahu wujudnya enggak? Saya memanjangkan jenggot meniru Nabi. Kau enggak kenal. Yang di tempat saya berjenggot itu namanya kambing mendo. Tahu enggak mendo? Itu jenggotnya panjang itu. Nah, kenapa kok sunnah ya?
Sunnah itu dulunya antara muridnya Nabi Muhammad dan gurunya itu menyamakan frekuensi. Sehingga apa? Gelombangnya saling memengaruhi. Persis seperti uji garpu tala. Nah, kau di zaman ini harusnya kau menyamakan frekuensi dengan guru rohani di zamanmu sendiri. Maka spiritnya mengalir. Gelombangnya mengalir. Vibrasi resonansinya mengalir. Cek di kalimat Nabi Isa. Ini adalah jamuan makan terakhir. Umpamakan roti ini adalah dagingku. Anggur ini adalah darahku. Makan kita sama-sama. Menyamakan frekuensi dan gelombang. Cuman itu bahasa-bahasa kuno ya. Cuman kalau sambil setiap dibuka ya. Bagaimana kau mau menyamakan frekuensi dan gelombang jika kau nggak tahu mana guru rohanimu, mana frekuensinya, betul nggak? Ini wajah tuh, wajhiyah, mana wajhiyahnya? Allah yang berwajah, ya. Itu Allah yang di dunia apa? Allah di ars? Yang di dunia, ya. Masa Allah yang di ars pakai wajah, sedangkan dia laisa kamitslihi syai'un. Ketika kau menyamakan gelombang dan frekuensi, ini darahku, ini adalah dagingku, sama, yaitu menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah, kalau kau nggak tahu frekuensinya dan gelombangnya, misalkan ya, kau mau setel Prambors FM, kau nggak tahu alamat gelombang dan frekuensinya, kau cari-cari akhirnya ngawur, ya. Sedangkan jika tidak gelombang Tuhan, pasti gelombang setan. Dan kau nggak tahu frekuensinya, wah habis kau. Aku meniru Nabi Muhammad. Pernah ketemu? Enggak. Waduh, jauh ya. Dari cerita ya. Maka frekuensinya itu bukan frekuensi aktual ya. Tidak nyata. Padahal ini teknologi harus real ya. Harus fakta, nyata, realita. Karena apa? Gelombang Allah dibawa oleh Rasul utusan. Yang di dalam Al-Maidah 35 hubungan dengan Allah wajib lewat wasilah. Wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Berarti kita nggak bisa memakai hukum fisika, tapi memakai hukum metafisika. Maha ya. Paling tidak kau harus tahu hubungan metafisika dulu. Hubungan metafisika itu hanya terjadi jika kita mengaplikasikan teknologi yang memanfaatkan channel. Yang channel usia 2 yaitu gelombang dan frekuensi. Gimana kalau kau nggak ketemu gelombangnya? Ngadep kemana coba? Sama seperti ya, kau cari wujud gelombangnya Prambors FM. Kau cari kemanapun nggak ada nampak. Betul nggak? Karena gelombang Prambors FM itu wujudnya metafisika. Betul nggak? Allah kau cari di dunia nih, wah mabuk pun nggak akan ketemu, betul nggak? Allah ada nggak di alam fisika? Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Unlimited, undefinition, undeskripsi. Kau cari memakai panca indera, kau pakai akal, gak nyambung. Jelas ya? Nah makanya ketika kita menyampaikan gelombang dan frekuensi dengan guru rohani, itulah keberkahan yang ngalir itu. Dari mana keberkahannya? Dari sisi Tuhan ya. Tapi kan salurannya lewat guru mursyid. Dengan kita menyambungkan dengan guru mursyid, maka yang dari sononya ngalir gak kita? Ngalir. Samanya kita cucukkan ya, misalkan Prambors FM 100 MHz FM. Kita cucukkan radio kita dengan 100 MHz FM. Maka muncul gak siaran Prambors FM di radiomu? Muncul. Tepuk tangan. Lah bagaimana kalau kau
niatnya ya mau ibadah dan sebagainya, tapi memakai undang-undang fisika dengan akal dan panca indera, gimana nasibnya kira-kira? Logika aja, gak nyambung ya, beda dimensi ya. Atau kau ya praktek metafisika, tapi nggak tahu alamat channelnya, nyambung nggak? Tidak nyambung ya. Jadi paham ya, namanya menyamakan gelombang dan frekuensi itu harus jelas alamat channelnya. Nggak bisa dikira-kira, berarti kita ini ilmiah ya, jadi harus konkret ya, aktual ya, jadi tidak berdasar keyakinan, angan-angan, harapan, mudah-mudahan, seandainya, andai kata, umpamanya, nggak begitu. Kalau memakai hukum mudah-mudahan, ya buat apa diutus Rasul, betul nggak? Kalau semuanya berbekal mudah-mudahan, ya nggak perlu ada Rasul, nggak perlu ada kitab. Jelas ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Setelah itu kau tinggal menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah, kalau sudah sama frekuensinya, coba ya. Saya ngomong dengan anda semua ya. Ketika di frekuensi yang sama, nyambung nggak? Nyambung. Enak toh? Enak. Ketika ya, kita ya misalkan saling bersama-sama ya, jamaah. Di frekuensi yang sama, nyambung nggak? Nyambung. Nyambung ya. Namanya jamaah itu ya, satu imam yang satu makmum. Kira-kira kalau tidak di frekuensi yang sama, nyambung nggak? Jelas ya? Sedangkan Nabi Muhammad saja, sholatnya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Beliau Nabi Muhammad bin Abdullah ternyata sholatnya nggak sendirian ya. Waktu Muhammad Rasulullah dia nunjuk ke depan, betul nggak? Berarti Muhammad bin Abdullah makmum akan Muhammad yang Rasulullah. Menyamakan frekuensi nggak itu? Menyamakan. Lah bagaimana orang sholat nggak tahu tekniknya sholat? Tapi dikata orang saya ini nggak sholat katanya. Ya sudahlah ya. Kata orang-orang di luar tuh, itu Mr. nggak pernah sholat katanya, nggak pernah Jumatan katanya. Kata siapa? Saya tiap Jumat itu selalu Jumatan. Saya tiap Sabtu selalu Sabtuan. Jangan fitnah. Saya nggak pernah hari Jumat bisa bilang Sabtuan, betul nggak? Loh iya, ini real loh Pak. Saya nggak bohong loh ini. Setiap Jumat saya selalu Jumatan. Terima kasih. Brengsek kata orang itu. Kata orang saya nggak pernah sholat. Kalau saya nggak pernah sholat nggak mungkin bisa menerangkan detail kayak gini tuh nggak? Bedakan ya antara orang mengirakan saya merusak syariat. Kapan saya rusak? Saya nggak pernah membahas syariat, betul nggak? Saya hanya konsisten di tarekat. Karena ini sekolah tarekat, bukan sekolah syariat. Kalau saya ngajarin fisika, jangan diprotes. Kenapa nggak pernah ngajarin biologi? Saya guru fisika. Kenapa kok tanya biologi itu nggak? Ya? Masalah saya belajar biologi atau enggak, itu urusan biologi. Saya konsisten di fisika. Saya konsisten di tarekat. Jangan kau bahas-bahas syariat di sini. Ya, bukan berarti saya ini menggugurkan syariat. Bukan, ini sekolah tarekat. Kau itu, ya kan? Kalau saya ngajar bahasa Belanda, jangan diprotes, kenapa nggak pernah ngajar bahasa Arab? Ya memang saya ini guru bahasa Belanda. Betul nggak? Kalau kau tanya bahasa Belanda, tanya saja. Tanya bahasa Arab, tanya saja kepada orang Arab sana, betul nggak? Ini sederhana. Saya itu dulu nggak bisa baca mushaf. Lah memang. Loh, saya nggak pernah bohong toh. Saya nggak membaca Quran mushaf loh, jelas toh. Nabi membaca nggak? Enggak. Loh. Gitu kok jelek-jelekan saya, Nabi aja nggak pernah baca, betul nggak? Baca begini maksudnya. Tapi kalau baca begini, sama lah. Jadi demikian ya. Itu ada teknologi yang luar biasa di balik menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah, kalau nggak tahu alamat frekuensinya, wah, cek ya di garpu tala ya. Misalkan ya 1 di 100 Hz misalkan. Satunya 100 Hz. Dipukul,
ini ada tes, ada bola pingpong ya, ada talinya ya. Kita pukul, tong, padahal nggak bersentuhan ya, bolanya ikut tergetar enggak? Tong, tong, ini juga bergetar juga. Tapi kalau frekuensinya beda, ini 100 itu 75, tong, bergetar enggak? Tidak. Tong, 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 bergetar enggak? Tidak. Cek ya, sampai kelenger ya. Itulah yang kata dalil ya, saya bilang dalil aja, nggak pusing-pusing ya. Tanda-tanda orang beriman adalah apabila disebut asma Tuhanmu, bergetarlah kalbu. Lah jika tidak di frekuensi yang sama, bergetar nggak? Tidak. Sama dengan garpu tala. Nah, ketemu mursyid sama halnya ketemu Tuhan yang di dunia. Tapi mursyid yang asli, ya. Kalau palsu ya Tuhannya palsu pula, ya kan? Cemana pula, ya kan? Jelas ya? Jadi sunnah itu bukan kemudian kalau nggak tahu ilmunya memanjangkan jenggot, pakai celak, betul nggak? Lah kalau gurumu di zaman ini nggak pakai celak, kamu pakai celak, namanya banci, betul nggak? Kalau gurumu yang zaman sekarang nggak pakai jenggot, kau pakai jenggot, namanya jenggot kambing. Ah kau itu, makanya kau harus kenal lah sama guru kau zaman ini. Ah, macam mana awak cakap kau tak tahu pula kan? Ada Pak Ucok ini kan, itu si tombul. Ya, ini semua nggak kejangkau ya sama orang di luar ya, orang-orang ahli syariat ya. Karena mereka taunya hanyalah letter lux ya, sholat begini ya. Ternyata sholat begini pun diancam neraka loh, betul nggak? Kalau nggak nyambung. Lah bagaimana cara menyambungkan? Itu belajar di sini ya. Kau sholat tapi nggak nyambung, neraka wel ya, surat Al-Maun, betul nggak? Nah, katanya Allah itu di ars ya. Malikamuddin, aku raja di langit akhir tertinggi, jauhnya tak terhingga. Ada 7 lapis langit, kau nggak mungkin bisa mampu. Tapi di ayat yang lain, aku lebih berhampir daripadamu timbang urat leher. Itu bagi siapa? Bagi yang telah tahu frekuensinya. Tepuk tangan. Guru kami ya, Sayyidi Syekh Profesor Kadirun Yahya. Jika toilet itu ada di sebelahmu, kenapa kau mutar ke sana kemari, baru kemudian ke toilet? Langkahlah, tinggal masuk saja, betul nggak? Kalau kau tahu ya, frekuensinya Allah dekat denganmu, lebih dekat daripada urat leher, kenapa kau mesti naik 7 lapis langit ke atas? Tinggal sep. Ya kak? Karena kau tinggal menyamakan frekuensinya saja dan gelombangnya, betul kak? Nah, itu yang dipelajari kamu Salim Ma'rifat ya. Jadi ini tentang teknologi metafisika. Kalau bahasa profesor itu adalah teknologi kalimatullah yal ulya, yang maha akbar, yang memakai gelombang ultrasonor atau maha ultrasonor ya. Nah, kemudian risetnya kami teruskan ya, makanya kami terangkan agama secara eksak, ilmu pasti, ilmiah tinggi, dan amaliyah praktek ya. Jadi demikian ya, kalau nggak ada lewat saluran yang sama, yang dari sono nggak akan nyalur ke sini. Biarpun kau berzikir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, omongan tok. Sama setannya, kawan bro, ayo kita ngomong sama-sama, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kawan bro, ya. Ya. Tapi coba kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim bikinan yang dari sono ya, dari sumbernya, dari Allah Ta'ala, motor iblisnya, betul gak? Nah, itu dia ya. Jadi bedakan ya, sunnah itu bukan meniru-niru fiksik ya, semuanya harus jelas ya. Ini bukan meniru-niru asal alis ya, asal celak ya, asal jenggot, asal apa? Celana cingkrang, betul gak? Nah kalau misalkan ya guru rohani zaman pakai jin, sunnahnya pakai apa? Ya pakai jin lah,
Masa pakai jubah, betul nggak? Kalau guru pakai jin, kau pakai jubah, kau orang dari mana nih? Betul nggak? Kau tidak seperti aku ini, betul nggak? Nah, ketika kau menyampaikan frekuensi dan gelombang, jujur aja, spiritnya ngalir nggak? Nah, spirit yang ngalir ya, itu yang disampaikan oleh Nabi Isa. Satukan spiritmu dengan spiritku. Umpamakan ini adalah anggur, ini adalah darahku, daging ini, roti ini adalah dagingku. Ayo makan kita sama-sama. Jelas ya? Jelas ya. Nah, bagaimana orang mau menyamakan frekuensi? Nggak pernah ketemu, nggak tahu alamatnya, betul nggak? Akhirnya apa? Apa aja dimasukkan. Padahal yang selain Tuhan pasti. Nah, beserta Tuhan berarti beserta frekuensi dan channelnya, betul nggak? Masalahnya mereka tahu nggak itu channel dan frekuensinya? Tidak. Itu yang digaransi Nabi ya. Orang tahunya kan Muhammad, betul nggak? Nama Muhammad bin Abdullah ya. Yang tidak bisa ditiru oleh iblis, betul nggak? Itu bukan fisiknya, tapi channel, gelombang dan frekuensinya. Jelas? Kalau wujud fisiknya difoto bisa nggak? Dilukis bisa nggak? Dibikin patung bisa nggak? Diciptakan bisa nggak? Ini bukan yang itu, yang tidak terjangkau oleh gambaran manusia ataupun rekaman oleh alat-alat dan sebagainya ya. Nah, sekarang saya tanya, kita dapatkan channel frekuensi di zaman kita? Dapat ya, yaitu lewat guru rohani yang terakhir ya, yang daripadanya junjungan Rasulullah Muhammad waris kepada Sayyidina Abu Bakar, waris kepada Sayyidina Salman Al-Faris dan sebagainya, sampai dengan ayahanda guru mursyid kita. Tapi yang lainnya banyak nggak ngaku-ngaku? Banyak ya. Sayang ya, asli tidak mungkin bisa berubah jadi palsu. Palsu tidak akan berubah jadi asli. Kalian nggak akan paham omonganku karena mungkin kau ada di tempat belajar di mursyid yang palsu. Karena kau nggak akan tahu bedanya asli dan palsu kalau kau nggak pernah ketemu yang asli. Tapi begitu kau masuk di zona yang asli, dimensi yang asli, langsung ketahuan jangkrik. Ternyata selama ini aku berguru kepada mursyid yang saplu. Palsu ya. Demikian ya. Jadi sekarang tahu makna fungsi daripada sunnah? Tahu. Menyamakan gelombang dan frekuensi ya. Ini misalkan. Saya bukan mengaku Rasul ya. Misalkan guru Rasul pakai topi legend cowboy. Masa kau pakai kopiah? Betul nggak? Iya kan? Betul nggak? Kalau guru pakai legend cowboy, kau pakai apa? Legend cowboy, betul nggak? Lah, ya kan? Betul nggak? Ini misalkan nanti ada pula orang fitnah itu misalnya mengaku Rasul, betul nggak? Cangkemmu gitu, gitu. Ya, gini siapa? Lucu baju lu. Lucu. Ya kan? Ya, ngadep orang bodoh-bodoh tolol-tolol ya, kita harus sabar ya. Nah, katanya misalnya pemarah, enggak ya? Enggak. Saya sabar ngadepi orang tolol-tolol, betul nggak? Saya istiqomahkan menyebut mereka tolol, ya toh? Iya kan? Dari dulu saya bilang tolol, sekarang bilang tolol nggak? Tetap istiqomah, ya toh? Sabar nggak saya? Sabar. Kona'ah, masya Allah. Saya nggak pernah pelin-pelan ya. Saya bilang tolol ya tolol. Sampai sekarang nggak ada nongol membantah satu pun. Naik. Ya kan? Naik. Paham Pak Gus? Nah, silakan ya. Kalau mau mie ayam hubungi Pak Gus Podomoro, betul nggak? Nah, karena tadi sudah taken kontrak, betul nggak? Senilai 200 juta ya. Alhamdulillah ya. Kalau mau mie ayam enak, hubungi Pak Gus Podomoro ya. Kalau apa? Yang mau ngiklan lewat Misotem boleh ya, karena Misotem itu cuanisme.
Bukan, Pak Gus itu teman saya ya. Mie ayamnya memang enak ya, makanya saya selalu makan mie ayam ya. Daripada tidak makan. Ya. Oke guys ya, nanti kita sambung lagi ya. Materi-materi yang selalu brilian ya. Dari Mr. Time yang brilian bagi hati dan Tidak sombong. just kidding auto. Walaupun kita ngobrol yang tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.